Pembalap monster Yamaha, Valentino Rossi, sudah tinggal selangkah lagi bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT pada musim depan. Kedua belah pihak dilaporkan sudah melakukan finalisasi kontrak kerjasama, dan tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan saja. Kabarnya, pengumuman Valentino Rossi resmi bergabung ke Petronas Yamaha SRT, bakal dilakukan pada MotoGP Catalunya 2020. Menuju ke sana, Rossi pun sudah mulai mengungkap detil-detil kepindahannya ke tim satelit Yamaha itu. Salah satunya ialah mengungkap sosok-sosok kru yang akan membantunya di Yamaha SRT pada musim depan. Dikutip dari Motorsport, pembalap Italia berjulukan The Doctor itu akan membawa sang kepala kru, David Munoz. Selain David Munoz, Rossi juga akan memboyong analis data, Matteo Flamigni, dan pelatih balap, Idalio Gavira. Adapun dua mekanik andalan Rossi, Alex Brakes dan Brent Stephens, tidak akan lagi menjadi bagian dari tim balap The Doctor. Hal ini tak lepas dari bagian kesepakatan antara Valentino Rossi dan Yamaha SRT. Sebagai tim yang akan menaungi Rossi pada kompetisi MotoGP 2020, Yamaha SRT memang tidak bisa memberi terlalu banyak slot untuk mengisi tempat di bagian kru balap. Sebab Yamaha SRT juga sudah memiliki orang-orang yang dipercaya untuk mengerjakan tugas tersebut. Oleh karena itulah, Rossi hanya bisa membawa 3 orang untuk membantunya di Yamaha SRT pada musim depan. Sisanya akan disediakan oleh tim balap asal Malaysia tersebut. Valentino Rossi dan Petronas Yamaha SRT dilaporkan bakal menjalin kerjasama selama 1 musim, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan demikian, The Doctor berpeluang menjalani balapan MotoGP hingga tahun 2022. Dia juga akan bahu-membahu dengan salah satu anak didiknya, Franco Morbidelli, di Petronas Yamaha SRT. Musim depan, Fabio Quartararo akan meninggalkan Morbidelli dan pindah ke tim pabrikan Yamaha, bertandem dengan Maverick Vinales. Namun sebagai gantinya, tim asal Malaysia itu menggaet Rossi. Peresmiannya diyakini tinggal menunggu waktu. Morbidelli pun antusias menantikan hal ini. Menjadi rekan setim pebalap legendaris seperti Valentino, jelas hal yang keren, sesuatu yang akan saya kenang seumur hidup, kata Morbidelli, dikutip dari GP1. Meski begitu, Morbidelli sadar bahwa di lintasan, mereka berdua akan saling bersaing. Ia tahu bahwa Rossi tak akan mau mengalah, begitu juga dirinya. Kami mengendarai motor yang sama, jadi tak ada pembatas di antara kita. Jika di akhir pekan ada persaingan di antara kami, karena dia di depan saya atau sebaliknya, kita akan lihat nanti, sambung Morbidelli. Saya tahu betul dia ingin sekali mengalahkan saya. Hal yang sama berlaku untuknya, karena saya juga ingin memperbaiki diri dan ingin mengalahkannya. Saya menyukai persaingan dengan Valentino, termasuk saat berlatih di Rans Markas Academy VR46. Ada level persaingan yang berbeda antara saya dan dirinya, lanjut pebalap berdarah Brasil itu. Morbidelli mengaku persaingan itu justru membuatnya dekat dengan Rossi. Bersaing dengan teman sendiri justru akan membuat dirinya lebih baik. Persaingan terbaik di lintasan, justru terjadi saat melawan teman baik atau musuh besarmu. Saat melawan orang yang statusnya di antara dua hal itu, persaingan jelas ada tapi rasanya tak akan sama seperti ketika melawan musuh besar atau teman sendiri, jelas Morbidelli soal kehadiran Valentino Rossi di Petronas Yamaha SRT. Andrea Dovizioso, dipastikan angkat kaki dari tim Ducati Corse akhir MotoGP 2020. Saat ini nasibnya masih ngambang, karena belum ada tim yang menjadi batu loncatan lagi. Namun, tiba-tiba saja muncul rumor dirinya akan bertambat ke tim Jepang. Bukan sebagai pembalap melainkan menjadi test rider. Sebelumnya tersiar kabar pembalap Italia berusia 34 tahun ini akan merapat ke Yamaha, namun tampaknya negosiasi terhenti. Kabar terkini, melansir dari Speedweek.com, bisa jadi Andrea Dovizioso pindah ke tim Suzuki, menggantikan test rider, Sylvain Guintoli. Pengetahuan Dovizioso selama 8 tahun di tim Ducati, tahun 2013 sampai tahun 2020, pasti akan berharga bagi para engineer. Selain itu, rumor Andrea Dovizioso bisa kembali ke Honda juga terus berlanjut.
Ia memiliki pengalaman bersama Honda, juara dunia GP 125cc, dengan Honda pada tahun 2004. Balapan di GP 250cc, dengan Honda pada 2005-2007. Kemudian melangkah ke kelas MotoGP pada 2008 dengan tim Scott Honda. Lantas memperkuat tim Repsol Honda selama 3 tahun, tahun 2009 sampai tahun 2011, sekali mencetak kemenangan dan posisi terbaiknya di peringkat 3 klasemen akhir pada MotoGP 2011. Jadi, akan kemanakah Andrea Dovizioso, jika di MotoGP tahun depan tidak mendapat tim untuk balapan? Apakah Dovizioso kariernya akan berakhir sebagai test rider seperti Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo? Johann Zarco memberikan jawaban soal peluang dirinya menggantikan peran Andrea Dovizioso sebagai pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP musim 2021. Zarco mengaku sangat siap untuk menggemban tanggung jawab tersebut. Sebagaimana diketahui, Zarco sendiri memang resmi bergabung dengan tim Avintia Ducati di MotoGP 2020. Zarco memilih untuk memperkuat tim Avintia usai memutuskan kontraknya bersama tim KTM. Kiprah Zarco bersama tim Avintia Ducati pun bisa dikatakan cukup mengesankan. Terlebih, pembalap berkebangsaan Prancis tersebut berhasil mengklaim podium ketiga, ketika menjalani balapan di MotoGP Republik Ceko 2020. Itu pun menjadi podium pertama Zarco setelah terakhir kali merasakannya kala tampil di MotoGP Valencia 2018. Berkat sejumlah performa positif yang ditunjukkan Zarco itu, membuat manajemen Ducati pun menghadiahinya kontrak baru. Dengan begitu, Zarco bakal tetap berstatus sebagai pembalap tim Ducati di MotoGP 2021. Hal tersebutlah yang lantas memunculkan rumor bahwa Zarco bakal menjadi pengganti Dovizioso di tim pabrikan Ducati pada kejuaraan dunia tahun depan. Zarco sendiri mengaku sangat siap, apabila memang mendapatkan kepercayaan menjadi pembalap tim pabrikan Ducati. Meski Zarco sendiri mengaku tak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia justru mengaku lebih senang dengan adanya kontrak baru, yang diberikan oleh manajemen tim Ducati. Sebuah kabar baik saat saya tahu saya bisa tetap di Ducati tahun depan. Tapi mereka masih butuh waktu untuk memutuskan di mana mereka akan meletakkan para ridernya, dan jelas motor di tim pabrikan adalah motor impian, jelas Zarco, seperti disadur dari paddock GP. Mengingat saya sudah belajar dari pengalaman dan kesalahan, saya merasa siap kembali ke tim pabrikan. Akan tetapi hal yang utama adalah, saya harus meraih lebih banyak podium dan bertarung lebih sengit, sambungnya. Pada saat ini, dengan dukungan lebih dari Ducati, Anda bisa lihat saya tampil baik. Avintia tim yang cukup baik, dan kini saya bisa tersenyum, karena masa depan saya sudah mulai menemukan kepastian, tuntas Johann Zarco.